Di dangdut ada robaniyahnya apa kagak? Kagak ada. Enggak ada. Di pamili sekali 5 kali ada robaniyahnya kagak ada. Walaupun itu kata artis, mudah-mudahan yang dihitan ataupun anak yang dihitan jadikan anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orang. Moha diijabah, tempatnya tempat maksiat, jangan ngomong begitu, udah we nyanyi. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat ma'assalam kita limpah curahkan keharibaan junjunan kita, Habib tercinta Nabi Yuna wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, atba tabi'in, hatta kepada kita semua selaku umatnya harapan akhir kita di yaumul kiamah nanti mendapatkan syafaatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati sahibul majlis, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Rafiuddin beserta keluarga besar yang sama-sama saya hormati, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua MUI Desa Jabon Mekar Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Matin, yang saya hormati, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Ustadz Amil Badri, yang saya hormati para habaib, bil khusus Al-Habib Husin Al-Habsi, Al-Habib Helmi Al-Haddad, Al-Habib Nadir Al-Qab, yang sama-sama saya hormati, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati Ketua BPD Bapak Tri, yang saya hormati, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Bapak Ustadz Soleh yang saya hormati, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga tim hadroh, seluruh jamaah sepuh maupun bini sepuh, tokoh masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita dapat melaksanakan aktivitas kita, yaitu zikir dan sholawat. Mudah-mudahan dengan pembacaan zikir dan sholawat hati kita lebih husul ilallah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di dunia, keselamatan di akhirat nanti, amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Jamaah rahimakumullah, malam ini kita ambil satu keterangan dari Hujjatul Islam Imam Ghazali At-Tusi. Beliau adalah mujtahid mutlak goer mudawwan, mbahnya ulama. Dikarenakan kita harus tahu bahwa ulama ini terbagi menjadi 4. Ada ulama mujtahid mutlak mudawwan 4, Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambalah. Itu adalah yang tertulis sampai di aras 4 nama tersebut. Ada yang disebut dengan ulama mujtahid mutlak goer mudawwan, yaitu Imam Ghazali, Imam Haromain. Nah, Imam Ghazali inilah paling banyak pengarang kitab. Dia ini sufi, gurunya Imam Haromain, muridnya Imam Nawawi.
Nah, mudah-mudahan kita tergolong sebagai muridnya Hujjatul Islam Imam Ghazali. Amin. Karena Imam Ghazali ini kalau dalam manakibnya, dalam kitab Fawaidul Makiyah, selama 40 tahun belum pernah sholat subuh pakai wudhu subuh, tapi sholat subuh pakai wudhu isya. Jadi wudhu isya ini dipakai sholat subuh. 40 tahun Bib. Ada di Jabon juga 40 tahun. Subuhnya setengah 4, isyanya setengah 4. Arin, Mbak. Nah, Hujjatul Islam. Nah, mari kita lihat keterangan Imam Ghazali Hujjatul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal ulama rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bikum. Li'annal insana, sesungguhnya jenis manusia, ini disebutnya alif lam lil jinsi, karena satu jenisnya manusia itu beda-beda pangkatnya. Ada yang jadi ustadz, manusia juga kan? Ada yang jadi RT, manusia juga. Ada Habib, manusia juga, bukan malaikat. Karena ngerokok. Ilok malaikat ngerokok. Nah, ada BPD semua, pejabat semua. Nah, itu jinsul manusia, jinsul insan. Satu jenis-jenisnya manusia itu, kata Imam Ghazali, ijtama'a, nerima kumpul daripada manusia tersebut arba'atu anwa'in, ada 4 warna sifat. Ada berapa? 4 warna sifat. Siapapun manusianya, mau pejabat tinggi, mau rakyat biasa, petani, pedagang, kiai, ustadz, tim hadroh, semua mendapatkan 4 warna sifat. Ada pasti, kata Imam Ghazali, walaupun bajingan tengik, udah bajingan tengik lagi, ada 4 warna sifat. Masya Allah. Nah, ini hati-hati, yuk kita baca kitabnya. Mana yang warna 4 sifat ini? Bahwa wahia sifatus sabungiyah, ada di hati manusia ini ada sifat namanya sifat sabungiyah. Satu tuh. Yang kedua ada sifat bahimiyah. Yang ketiga ada sifat syaitoniyah. Yang keempat ada sifat rabbaniyah. Jadi siapapun orangnya, di hati manusia ini ada 4 warna sifat. Sifat sabungiyah. Apa itu sifat sabungiyah? Dengan lambang sabung itu binatang galak. Berarti sifat sabungiyah ini ada sifat syahwatnya. Siapapun orangnya pasti syahwat itu pasti ada. Apa itu syahwat? Syahwat ini adalah kepengennya manusia kepada hal-hal yang dicacat ataupun yang tercela. Pasti manusia pengen makan, pasti manusia pengen kawin, manusia pengen nambah bini, pasti udah pasti itu. Benar gak? Manusia itu semua. Wajar manusia kalau pengen ngelihat mobil mewah, pengen, wajar. Malaikat gak open, jejerkan wanita-wanita cantik depan Jibril, mau karena Jibril kagak open sama wanita. Jejerkan sama kita nih manusia, cewek-cewek yang cakep, pasti syahwatnya ada. Jelas dong. Juyyina linnasi hubus syahwati minan nisa. Manusia ini dihiasi dengan syahwat.
bayane yaitu minan nisa dengan perempuan. Kenapa perempuan yang pertama? Sumber kehidupan adanya perempuan, sumber malapetaka di perempuan, sumber derajat naik di perempuan, sumber derajat rendah di perempuan. Hati-hati ngelawan perempuan. Nah, pantas Nabi mengatakan An-Nisa, An-Nisa, An-Nisa. Sebelum wafat Nabi ngomong begitu. Wasiat aku ini kepada umatku, awas perempuan, perempuan, perempuan. Ada apa di perempuan ini? Nah, sehebat apapun manusia kumisnya udah punya pistol, sama perempuan mah tunduk. Benar gak? Sehebat apapun macan panggung, macan di panggung ceramah sama bininya mah begini. Benar gak? Hebat tuh perempuan. Nah, makanya oleh Imam Ghazali bahwa manusia ini diberi oleh Allah adalah sifat syahwat, terlalu pengen terus. Nah, yang pertama oleh Allah kata Imam Ghazali bahwa manusia dikasih syahwat tentang kepengen kepada perempuan. Lihat sejarah Nabi Adam di surga, fasilitas banyak, makanan enak, bener nggak? Nggak ada perempuan, nggak betah dia, nggak betah. Allah sangat hebat skenario-nya, langsung menciptakan babu Hawa. Pas diciptakan babu Hawa dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok. Lihat ini, cikal bakal menciptakan manusia perempuan itu dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok sebelah kiri lagi. Nah, lihat. Makanya kalau laki-laki takut sama perempuan diciptakan sama gua. Jangan macem-macem. Manut baik sama laki mah. Insya tuh. Jadi pas diciptakan oleh Allah babu Hawa, Nabi Adam langsung memegangnya. Mahria Adam, bayar mas kawinnya. Kenapa dipegang? Karena udah diciptakan cikal bakal bahwa syahwat yang pertama manusia khusus di laki-laki adalah ke perempuan. Begitu ya. Ayo kita usaha melain siapa ya? Usaha melain siapa? Don. Tuh. Ini yang ngaji ini yang baca kitab ini belain siapa ya? Don. Benar enggak? Panas-panasan dibulakan belain perempuan, istri, semua juga. Nah, itu jamaah. Makanya hati-hati perempuan ini satu jebakan Batman buat laki-laki. Bisa naik derajatnya mempertahankan perempuan, bisa turun derajatnya bisa meremehkan kepada perempuan. Hati-hati. Nah, itu udah biasa. Manusia itu dihiasi dengan syahwat kepengen. Tuh, punya satu pengen dua, punya dua pengen tiga, punya tiga pengen empat. Punya duit 1 juta pengen 2 juta, pengen 2 juta pengen 3 juta. Itu manusia biasa begitu. Pengen rumah, pengen itu, pengen ini, itu manusia. Kalau orang udah nggak mau kepengen, udah kubur baik mati. Udah mati begitu jamaah. Nah, jadi manusia ini dikumpulin yang pertama sifat samiyah. Nah, yang kedua sifat bahimia, sifat kebinatangan. Ada sifat sapi di kita, ada sifat kebo di hati kita, ada sifat kambing di hati kita, ada sifat binatang di hati kita. Ada semua, kata Imam Ghazali. Lihat surat
walaqad darokna li jahannama katsiran minal insi wal jinni lahum qulubun la yafqahuna biha. Akan tetapi manusia yang tidak diisiin hatinya, tidak memikirkan kepada aturan Allah, hatinya tidak memikirkan kepada ciptaan Allah, lebih parah daripada binatang. Kebo, masuk kebun orang paling banter rumput. Tapi kalau orang berwatak kebo, jangankan rumput, pisang digaris. Betul gak? Tuh, rambutan diunduh. Nah, benar gak? Nah, tanahnya dijual. Benar gak? Tuh, sifat ada di manusia kan? Nah, lingsang ada di manusia. Lingsang paling ikan, paling banter hatu. Nggak ada cerita lingsang bawa hapa, nggak ada cerita lingsang bawa tempat bak, nggak ada. Bener nggak? Nggak ada lingsang bawa jalan. Tapi manusia berwatak lingsang, jangankan hatu, dibedahkan semua. Bener nggak? Itu walaqad daroknya betul. Lebih parah daripada binatang. Kagak ada sapi makan solar, kagak ada binatang makan aspal, kagak ada kambing makan pasir, kagak ada sapi makan kabel listrik. Tapi manusia yang lebih kejam dari binatang, kabel listrik digaris, solarnya diminum, aspalnya ditelan, pasirnya dikunyah. Itu watak manusia yang gue cari hebat tuh. Ayo bayangkan, kata lurah jalan harus 1 senti atau 3 senti ke atas colok. Bah, mau ada untungnya, kurangin dikit. Itu adalah manusia. Kagak ada sapi yang begitu. Bener gak? Cor jalan kampung cor. KW 1 harusnya yang bagus, yang langsung keras, yang kagak ngebul. Kotek sama setan. Jangan begitu. Udah KW 2 aja. Nggak ada tronton yang masuk. Pasti cor 1 bulan ngebul. Siapa tuh pegawaiannya? Mano, bukan binatang. Bener gak? Masya Allah, tabarakallah. Ini jamaah, makanya kita harus introspeksi diri. Masya Allah, jadi lebih kejam daripada binatang. Balhum adal, lebih sesat daripada binatang. Yang ketiga, ada sifat manusia ini syaitonnya. Nah, inilah yang jadi rajanya, presidennya itu dia. Jadi cangkoknya manusia ini, hati itu 4, sabuniyah, bahimiyah, syaitoniyah, robbaniyah. Yang ngegoyangkannya itu adalah syaitoniyah. Karena setan kagak mau lurus menuju Allah, setan kudu belok kepada neraka. Karena dia supaya banyak temennya di neraka. Kata Allah, hei setan, aku laknat sampai hari kiamat. Silahkan. Nyebut silahkan depan Allah itu tolak pinggang tuh setan. Makanya makruh kepada orang umat baginda Rasul kalau tolak pinggang. Kalau tolak angin sih nggak apa-apa. Ini tolak pinggang, Bib. Depan orang boleh. Walaupun pangkat tinggi, walaupun bos. Tuh. Jangan begini. Ini setan turun dari sorga ke dunia itu tolak pinggang begini. Hati-hati, itu pegawaian setan kalau tolak pinggang. Nah, tapi saya minta kepadamu ya Allah, saya minta panjang umur, ACC, di ACC. Yang kedua, turunan saya nggak boleh mati, ACC. Sama Allah, silahkan. Yang ketiga, aku akan menggoda umat Bani Adam supaya saya ada teman di neraka. ACC, silahkan kalau bisa. Tuh, ini
kita nih jadi temennya nih. Naudzubillah min. Nah, yang ngegoyangkannya setan. Alatnya apa? Sabunya. Alatnya apa? Bahimia. Yang ngegoyangkannya setan. Politik itu. Nah, makanya kagak ada di tempat zikir setonia, kagak ada di tempat zikir sholawat sabunya, kagak ada di tempat zikir dan sholawat bahimia. Yang ada nomor 4 di tempat zikir dan sholawat yang ada sifat robbaniyah. Benar gak? Sifat robbaniyah. Walaupun kita ini lagi zikir sholawat, tetap setan pengen ngeganggu. Ayo lihat tadi lagi baca zikir hatib, ada yang begini Pak, khusyuk dia, enggak? Ada yang ngayap baik pikirannya, itu ada yang nyebut baik lama amat ini. Ada? Kenapa? Karena nggak seneng robbani, syaitonia nggak seneng adanya begini, bahimia nggak seneng adanya begini, syaitonia sabunya nggak seneng adanya yang begini. Bagaimana caranya? Iya, dikeselkan, lamakan, puyeng, ngantuk. Nah, itulah kecolek sama setan. Benar gak? Tuh. Sedangkan kalau baca zikir dan sholawat nggak boleh ngerokok, udah biar mangapai. Gitu. Pas saya datang ada yang mau tahu. Tadi pas saya datang kemarin kagak ada yang tahu tuh ada di sini. Padahal mah bukan ngehilang, dianya ngantuk. Tidur dianya. Itu udah ada kiai, padahal dia tidur. Itu makanya siapapun ada yang nikmat dalam ibadah mah. Kenapa? Rintangannya 3, sabunya, bahimia, saito. Rintangannya 3. Ayo ibadah apapun kagak ada yang nikmat kalau ruhnya ini udah dijajah sama setan. Kalau ruhnya dikepalai oleh robbaniyah, organ tubuh kita akan robbaniyah semua. Zikir nikmat, baca sholawat nikmat, sholat nikmat, baca Quran nikmat, baca sholawat nikmat. Itulah yang dikuasai oleh robbaniyah. Hebat. Walaupun baca sholawat enak baik bawaannya, Masya Allah, ini zikir udah beres lagi bayar bentar amat. Nah itu udah nikmat tuh. Ini baca sholawat baru 11, itu tidurnya juga udah ngelenyapnya udah hampir 3 kali. Nah itu mah bukan baca sholawat, belum nikmat tuh. Nah kalau makan yang enak, nafsu itu mah syahwat. Makan pepes gurame nikmat, itu mah nggak termasuk kepada robbaniyah karena kepengen hawa nafsu. Benar nggak? Tuh wali yang 3 dihapus nih wali mah. 1 sabuiyah, 2 bahimiyah, 3 syaitoniyah dihapus. Yang ada hatu di hati wali adalah robbaniyah. Hatu wali mah. Masya Allah, kagak ada seperti kita. Kita mau Masya Allah kudu ada-adain apa baik. Itu robbaniyah mah enak. Makanya kita lagi duduk di sini udah robbaniyah semua ini. Udah robbaniyah semua. Organ tubuh kita ada dikepalai oleh robbaniyah. Alhamdulillah. Masya Allah, ini sangat berharga duduk di sini karena kita mata udah ada robbaniyahnya, kuping ada robbaniyahnya, tangan robbaniyahnya, hati ada robbaniyahnya. Insya Allah pulang andai kata umur habis mata syahidah, mati syahid. Kalau enggak juga kita mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah. Begitu. Di dangdut ada robbaniyahnya apa kagak? Kagak ada.
Di family sekali 5 kali ada robaniyahnya kagak ada. Walaupun itu kata artis, mudah-mudahan yang dihitan ataupun anak yang dihitan jadikan anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orang. Moha diijabah, tempatnya tempat maksiat, jangan ngomong begitu. Udah we nyanyi kuyak-kuyak kiai baik, udah we bener nggak? Iya, kagak ada robaniyahnya. Adakah pulang dari lihat dangdut pamilis mata syahidah? Kagak ada. Habis ngelihat dangdut pamilis mati syahid, kagak ada. Karena nggak ada roba. Itu semua di dangdut di maksiat 3 yang ada: syaitonia, sabuia, bahimiyah. Robaniyahnya kagak ada. Kagak ada yang eling di tempat dangdut. Itu edan itu orang. Agak ada. Kali ada santri lihat dangdut banyak tasbih, Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman. Kagak ada. Tetapi walaupun siapapun orangnya lihat dangdut tetap ginian di tangannya nih, kakinya begini baik, organ tubuhnya digerakin sama syaiton nih. Kagak ada yang ngedelin gendang ataupun ini apa nyanyian. Kagak ada yang diem, yang gerakan setan semua. Jangan diem baik, apa itu kaki oyak-oyakan, itu setan yang gerakan. Begitu juga kita robaniyah nih duduk di majlis taklim ini kan kesel. Kenapa? Nggak setuju dengan hawa nafsu. Kalau dangdut mah setuju sama hawa nafsu, bener nggak? Iya. Naudzubillahi min dzalik. Khawatir kita ini kalau lagi maksiat ajal datang, itu yang khawatir. Kalau begini mah enak nih. Kalau mau meninggal nih lagi begini nih. Lagi pada ngaji, lagi pada eling sama Allah, husnul khatimah. Ini lagi kancolah ini. Kalau lagi kancolahnya, masya Allah, tabarakallah, aja datang, siapa yang nolongin? Udah jelas itu mah, karena dihiasinya dengan 3: syaitonia, sabuia, bahimiyah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jamaah rahimakumullah, bagaimana kita untuk meluruskan robaniyah ada di hati kita? Yang pertama itu hawa nafsu, syahwat kita rem dikit. Benar gak? Dulu Nabi pulang perang Badar, kata Nabi gimana ngomongnya? Ini perang kecil ya sahabat, ntar kita akan menghadapi perang yang bercamuk, yang besar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Itulah perang yang paling hebat. Kadang-kadang perang Belanda kita menang, hawa nafsu kita kalah. Benar nggak? Iya. Kita nembakin Belanda bisa, nembak wadon nggak bisa ngilanginnya. Nah itu ya, makanya perang hawa nafsu yang paling berat itu jamaah. Nah jadi satu, hawa nafsu kita, syahwat kita harus dipersempit dengan apa? Bita'atillah, dengan taat kepada. Nah ini nih mempersempit hawa nafsu. Kepengen kita tidur, persempit, zikir, sholawat. Nah ini riyadhah namanya. Alhamdulillah, riyadhah ini namanya. Kalau belum tentu kita riyadhah di Gunung Salak di puncaknya. Mau bisa kita mah. Salah-salah buatan kita yang dia makan macan. Kita mah riyadhah begini nih. Ini riyadhah namanya, mempersempit hawa nafsu. Kepengen mata kan tidur enak, bener nggak? Persempit. Nah itu riyadhah. Nih perut nih, pengennya kan gini makan ini, bener nggak? Pengennya makan pan ini, pengennya persempit.
jangan kasih makan. Bener gak? Itu Riyadho. Pengennya ini ngopi sambil ngerokok, persempit. Malu lagi baca kitab ngerokok, persempit. Itu Riyadho namanya. Masya Allah, tabarakallah. Ini yang udah ngejalanin ini keterangan ini Abu Yamun Pasir tuh, Paneglang. Persempit terus jamaah, makan cuman 3 huap udah cukup. Keempatnya bukan manusia, kebok. Itu manusia tuh, persempit tuh. Artinya melaksanakan keterangan yang Ghazali ini, gitu. Persempit makan. Kalau kita nggak mampu 3 huap, bisa dibalangkan itu kastrol, ya. Nah, atau kita mas piring dulu, kurangin setengah, kita nambah lagi. Asal itu Riyadho namanya. Karena tujuan kita ini bukan di syariat jamaah. Tujuan kita menurut Imam Ghazali di thariqah. Untuk naikkan derajat manusia ini di thariqah, bukan di syariat. Belum tentu yang rajin sholat naik, belum tentu. Karena sholat kita ngayab. Bener gak? Sholatnya ngayab kita mah. Kalau di thariqah, takholli wa tajalli, mengkosongkan hati kita dari semua duniawiyah. Tuh, insya Allah bersih hati kita. Nah, ruh kita akan bersih. Rabbaniyah al ilmu wal hikmah. Isiin Rabbaniyah ini supaya lurus menuju Allah dengan ilmu. Nih kayak begini, ngaji jangan sampai kagak ngaji ya. Di malam apa, di masjid malam apa, malam Kamis, malam Jumat, ada yang malam Rabu, kudu ngaji sebab bisa ngeluruskan hati menuju Allah. Rabbaniyah ada dengan ilmu. Nah, ngaji mah nggak kudu kita memperhatikan guru, yang penting dengerin be apa-apa yang dikatain sama guru, begitu. Udah dengerin, niat dari rumah pengen ngaji, udah jelas itu keterangannya. Lebih baik daripada kita sholat 60 rakaat sholat sunat, duduk di majlis taklim 1 saat, lebih baik daripada 60 rakaat sholat sunat. Kagak ada yang melaksanakan sholat sunat 60 rakaat, duduk be sambil nyender, sambil ngantuk jadi. Bener gak? Kagak ada ruginya ngaji mah. Sambil minum, ngopi, mengerokok, nyender, begitu. Ngelonjor, mangga itu mah. Yang penting lihat dari rumah mau ngaji. Kagak ada jeleknya. Makanya salah satu untuk mempertahankan Rabbaniyah yaitu dengan ilmu. Yang kedua wal hikmatu, dengan hikmah. Hikmah itu adalah ma'akibatul hamidah, sesuatu yang ujungnya akan mendapat pujian Allah. Hikmah, jadikan sesuatu kejadian di dalam dunia ini kepada diri kita ada hikmah di balik itu. Jangan kita nunjuk orang, kenapa motor inggang, nah itu ada hikmahnya. Karena itu motor suka dipakai agak ojrek, dan maka dihilangkan nama Allah, ada hikmahnya, begitu. Yang ketiga yakin, biar yakin sama Allah. Apapun yang kita baca, apapun nih air yang kita bacakan zikir dan sholawat, hati-hati jangan dihinakan. Dalam kitab Adhkar Nawawi bahwa air yang udah bacakan zikir dan sholawat hidup airnya, hidup. Ada yang sakit, semburkan, insya Allah basah. Semburkan, insya Allah waras. Bener. Ada yang bingung, minumkan, insya Allah. Punya duit mau bingung ya. Ada yang pakai, yang insya Allah ini Adhkar Nawawi. Adhkar Nawawi kalau nggak ada kan kemarin tuh kejadian ya,
dikasih air sama Abu Yang Muhtadi itu Paneglang. Kenapa orang percaya itu orang Jakarta dibalangkan di jalan tol itu kebakar semua tuh yang di jalan tol sama biah air itu. Nggak percaya, pasti lihat bener jadi api semua. Nah akhirnya balik lagi Abu Yang Muhtadi langsung minta maaf. Nah ini juga yang nggak percaya. Ini semburkan ke orang yang lagi puyeng, insya Allah punya duit mual ya, maaf puyeng. Bener gak? Yang dari galau mal galau, barokah zikir dan sholawat. Tadi dibacakan sholawat, hadir Nabi niupin nih, ditiupin semua makanan dan minumannya itu ditiup oleh keberkahan baginda Rasulullah SAW yang dibacakan Tuan Syabdul Qadir, para wali, para habaib, para guru-guru itu semua hadir dibacakan, niupin semua air begitu. Ini gak percaya buat apa itu air. Hati-hati kan gak percaya. Ada keterangan Adhkar Nawawi. Nah, maka bawa baik air mah, kalau haus minum insya Allah seger. Nah biar yakin sama Allah, sehebat apapun wirid, sehebat apapun kita ngedoa, kalau nggak yakin mah mau nyampe. Benar nggak? Mau nyampe, yakin dulu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, wal ihatatu bihaqaiqil asya, kita harus meliputi membutuhkan hakikat perkara. Jadi kita ini harus menuju kepada Allah dengan satu perkara, yaitu dengan adanya begini, usulkan hati kita jangan belok kiri belok kanan kepada Allah Subhanahu. Jadi jumlah manusia ini akan diberi, kata Imam Ghazali, 4 warna sifat. Ada sifat sabriyah, sifat bahimiyah, sifat syaitoniyah. Sifat yang paling hebat adalah sifat robbaniyah. Yang 3 pasti ada di manusia, tapi bisa kalah dengan sifat robbaniyah. Kalau kita waktu meninggal ada sifat robbaniyahnya, insya Allah husnul khatimah. Itulah saja jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihim tafarruqan ma'suma. Allahumma jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihim tafarruqan maghfura. Allahumma ya qadiyal hajat ikdi hawaijana min hawaiji dunya wal akhirah. Allahumma ya syafiyal amrad isfi mardona bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.